Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kita membaca Alkitab secara runtut, secara berseri, dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pasal ke pasal berikutnya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ini mengisahkan tentang bagaimana keluarga yang pertama dibentuk Allah di bumi ini. Manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, dan Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau Adam sendirian saja. Firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan melihat bahwa manusia tidak baik kalau sendirian, maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, sepadan. Itulah wanita, itulah Hawa yang diciptakan Tuhan bagi Adam. Dan kita melihat bahwa di dalam Kejadian pasal 2 itulah keluarga yang pertama dibentuk Allah di muka bumi. Dan yang menarik adalah kita akan melihat konsep keluarga yang pertama, pernikahan yang pertama. Ini adalah konsep yang dibuat Allah, yang mestinya menjadi pola bagi sebuah pernikahan di zaman sekarang. Saya ingin bacakan ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan Kristen adalah pernikahan satu daging. Suami dan istri menjadi satu daging. Menjadi satu daging adalah dua pribadi yang disatukan di dalam pernikahan. Dan saya ingin memberikan ilustrasi sederhana kepada Anda, apakah pernikahan satu daging itu. Memang cukup luas untuk dibahas, tapi saya ingin mengajak kita satu saja yang saya ingin tekankan kepada Anda. Bagi kita pasangan Kristen yang menikah, pasangan satu daging itu artinya seperti ini. Misalnya, saya minta Anda untuk melukai atau mencubit orang lain, orang di sebelah Anda misalnya. Saya yakin Anda akan dengan sedemikian mudah melakukannya. Anda mencubit dengan keras, bahkan Anda akan bisa. Tetapi misalnya saya memberikan perintah kepada Anda seperti ini. Sekarang cobalah cubit lengan Anda sendiri, dan tolong cubit yang keras, bahkan sangat keras, lebih keras daripada Anda mencubit lengan daripada orang lain. Pertanyaan saya, bisakah Anda melakukannya? Saya yakin kemungkinan besar Anda sulit akan melakukannya. Kenapa kita mencubit orang lain bisa, tapi mencubit diri sendiri tidak bisa? Karena ini tubuh kita, ini daging kita, dan tidak mungkin kita akan melukai daging kita sendiri. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, kita menjadi satu daging. Dan ingat konsepnya, kita tidak mungkin melukai diri kita sendiri. Sehingga ketika kita melukai pasangan kita, sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, kalau benar pernikahan kita satu daging, maka kita tidak mungkin akan melukai pasangan kita, bahkan sengaja melukai pasangan kita. Kalau ada pasangan Kristen yang sudah menikah tapi saling melukai, maka dia perlu kembali belajar bahwa di dalam Kristus, pernikahan yang dikehendaki Allah adalah pernikahan satu daging. Kita tidak akan melukai pasangan kita, sebab pada saat kita melukai pasangan kita, pada saat yang sama kita sedang melukai diri kita sendiri. Ibu bapak saudara semuanya, hari ini kita belajar, janganlah kita saling melukai. Janganlah dengan perkataan kita yang tajam, dengan perkataan kita yang keras, kita melukai orang lain. Sebab sama saja itu sedang melukai diri kita sendiri. Janganlah kita mempermalukan pasangan kita, sebab pada waktu yang sama sebetulnya kita sedang mempermalukan diri kita sendiri. Janganlah kita berbuat tidak baik, tidak hormat kepada pasangan kita, sebab ketika kita tidak menghormati pasangan kita, pada saat yang sama kita sedang tidak menghormati diri kita sendiri. Kenapa? Ingat,
dua menjadi satu, disatukan dalam pernikahan kudus. Kita tidak lagi menjadi dua pribadi yang berbeda, tapi kita sudah disatukan dalam pernikahan satu daging. Saya berharap pola yang Tuhan buat dalam pernikahan ini menjadi pola bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Anda dan pasangan Anda adalah pernikahan satu daging. Tuhan berkati.